Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kemarin saya ke Pekanbaru. Hal yang menarik, di atas panggung ada satu anak yang mau baca Al-Duha sampai Anas, sampai doa, sampai Ghorib, sampai tajwid. Begitu di tengah-tengah tajwid tidur dia, menelungkupkan tangan. Dipanggil namanya, nangis. Ternyata usianya 4 tahun 3 bulan dan dia belajar hanya 9 bulan. Belajarnya hanya 9 bulan. Terus turun, tidak mau naik panggung lagi. Ketika imtihan, temannya bisa jawab kepada dia, aku mau hadiah. Dia lari naik panggung lagi. Begitu selesai imtihan, nangis, turun lagi. Nah, ternyata ada yang bagi uang karena nggak bawa parcel, nggak bawa paket, ngasih uang. Dia mau naik panggung lagi tapi nggak mau ditanya, mau uangnya aja. Jadi anak ini kebetulan namanya Hafizullah. Dia 9 bulan sudah khatam. Dia ranking kedua dari 5 anak yang diuji. Semuanya nilai 9 kecuali di tartil. Yang lainnya 9. Kira-kira Sidoarjo bisa lebih dari itu? Bisa ya? Insya Allah. Bukan insya Allah. Kalau insya Allah itu insya Allah gagal. Tapi kalau insya Allah, yang kedua yang kepingin saya ceritakan, saya pulang hari Senin, satu pesawat isinya hanya 30 orang. Jadi pesawat itu saya charter 30 orang. Kalau kemarin nyanter untuk ke Jeddah gitu ya. Kemudian saya kebetulan melihat di bawah saya itu berpapasan pesawat. Spot jantung. Ini kecelakaan ya apa ini? Di ketinggian 13.000 kaki. Ternyata kira-kira 20 menit sebelum mendarat di Jakarta, itu semua penumpang teriak. Dan saat itu semua penumpang lupa sama Tuhan. Karena nyawanya sudah di ujung tanduk. Pesawat itu drop, terus goyang begini. Seperti layangan putus. Nikmat banget. Begitu selesai mendarat, semuanya lari kamar mandi. Pipis semuanya. Ketika mau mendarat di Semarang, 10 meter di bawah saya pesawat Lion lewatnya. Nikmat lagi kan. Kira-kira sampean merasakan enggak kalau nikmat itu kita rasakan kalau menjumpai hal yang tidak nikmat? Halo? Sampean merasakan nikmat enggak ketika sampean merasakan tidak mendapatkan? Gus Mus itu ngomong begini, kita sering sekali sadar kalau Allah menguji kita ketika mendapat musibah. Tapi kita nggak pernah sadar kalau kita mendapatkan kenikmatan itu adalah musibah. Oke? Sampean bisa hadir di sini musibah atau nikmat? Nggak yakin aku. Sampean hadir di sini nikmat atau musibah?
Yakin? Apa bentuknya? Dia ketemu konco mana? Tadi si MC mengucapkan satu kalimat dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya. MC-nya mana tadi MC? Nggak kelihatan MC-nya. Surat apa tadi yang dibaca? Ayat berapa? 100? Ada pelajaran apa di situ? Coba diuraikan tajwidnya. Sadar nggak kalau kita mendapatkan kenikmatan mampu membaca Al-Quran di sini? Bisa jadi dengan waktu yang sama-sama di rumah nggak bisa baca Quran, yang dibaca Quran bisa jadi. Tapi sadar nggak kalau itu merupakan nikmat atau musibah? Oke. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu kenikmatan yang saya peroleh, sekarang saya jadi pelupa. Di antaranya, kalau ada orang hutang sama kita ingat terus ya. Tapi saya alhamdulillah pelupa ketika saya hutang sama orang lain. Kira-kira pantas nggak kalau saya punya hutang? Hah? Nggak pantas ya? Kalau nggak pantas kenapa? Terus ya? Hutang saya itu di atas 600 juta. Hutang saya. Tapi tabungan saya hampir 4 miliar. Boleh nggak? Boleh ya? Bisa nggak terjadi? Bisa ya? Kok bisa? Dua hari yang lalu ada orang datang ngasih saya uang. Orang yang pertama ngasih saya 10 juta. Saya tanya, uang apa ini? Saya dulu hutang sama Ustaz. Saya dulu hutangnya hampir 50. Ini baru bayar sekarang. Dulu kapan? Kalau nggak salah 2012 katanya. 2000 hutangnya hampir baru bayar. Saya sudah lupa. Kalau sampean bayar yakin, kalau sampean hutang saya terima. Tapi saya udah lupa. Yang satu keluar, satu lagi masuk. Coba Ustaz, ini Ustaz keluarkan amplop lebih tipis. Kalau yang tadi kandel 10 juta 50-an ribu semua kandel. Yang ini tipis. Apa ini Ustaz? Saya tahun 2009 hutang 2 juta. Sudah saya bayar 600, ini kekurangannya 1 juta. Lupa kalau kita punya itu jenengan. Kalau saya terus kadung sugih masalahnya. Kadung sugih lagi kaya. Mohon maaf, ada satu. Boleh enggak saya menyampaikan cuma 5 menit ya? Boleh ya? Boleh, nggak boleh. Sampai berani bayar berapa saya? Sampai berangkat umroh bayarnya berapa itu? Hah? 26? Yang sampai bayarkan berapa? 300.000. 24.500. Tapi aslinya bayar ke Fatimah Zahra 26.500. Yang nombori siapa? Yang nombori Pak Marlis, bukan saya. Ya 5 menit cukup ya. Hanya 5 poin, 1 poinnya 1 menit. Hitungan mulai. Mohon maaf, yang jadi kepala TPQ angkat tangan. Kok sedikit tak? Perempuan yang banyak. Berapa lembaga di Sidoarjo? Pak Lutfi, berapa lembaga di Sidoarjo Pak Lutfi?
240 sekian, yang sekiannya nggak dihitung, kasihan itu. 200. Kira-kira setelah sampean ikut yang mewakili saya membina di Sidoarjo, nikmat nggak? Nikmat ya. Tapi kesian para kurcam. Para kurcam seolah-olah jadi anak tiri. Bahkan bahasanya yang kurang nikmat. Saya kembali ke nikmatan. Ayatnya nikmat gimana ayatnya nikmat? Ayatnya nikmat kan jika engkau hitung nikmat tidak bakal. Bagaimana sampean yang dulunya jadi anak buah sekarang menjadi kebetulan suatu ketika Rasulullah itu membenihi apa ya, kurma itu kan harus dikawin gitu lah oleh angin samu. Kalau nggak ada angin samu, kurma itu tidak berbuah. Nah, Rasulullah tuh naik ondong mengkawinkan kurma. Kebetulan pelayan itu orang Badui, negor Rasul. Orang kalau nggak kenal orang itu, kalau di Arab nyebutnya ya Abdullah, ya Abdallah. Nggak begini caranya. Terus Rasulullah nggak jawab, diem saja. Nanti aja nunggu ketika ada angin samu. Rasulullah tetap nengkreng di atas tangga mengkawinkan beberapa bunga kurma. Akhirnya Sayyidina Umar lewat. Orang Yahudi tadi, orang Badui tadi dimarahi. Tahu nggak? Yang di atas itu Rasulullah. Jawabnya, ya walaupun Rasulullah kalau salah ya salah. Nggak begitu caranya. Tunggu aja angin samu. Setelah ditunggu 3 bulan ternyata nggak ada bunganya. Kurmanya rontok gara-gara dipegang oleh Rasul. 1 bulan kemudian ada angin samu. Buah kurma semuanya jadi. Rasulullah menghampiri si siapa tadi? Si Badui tadi. Terima kasih. Engkau lebih pandai dari diriku dalam hal nah kira-kira ya sama biarkan begitu dong. Saya ini sekarang kepala sekolah lebih pandai daripada bapak. Bapak harus ikut saya. Wah gaya. Jadi yang mau ikut saya siapa? Oke. Hal menganggap ana khairun minhu itu kalimatnya siapa? Kalimatnya siapa? Kalau sekarang saya lebih paham daripada jenengan, saya sama dengan insya Allah setan nggak berani goda saya, karena setan sudah jadi teman saya. Kalau sampean kan setan musuh sampean, jadi digoda terus, sehingga muncul kalimat-kalimat seperti tadi, bahwa saya sekarang lebih pandai daripada. Gitu. Yang menarik, mohon maaf, pimpinan sholawat. Saya tadi ngomong sama Gus Karom, Gus sayang nganggo Allah Gus, jadi rana nganggo Allah lo enak Gus. Ya Allahnya dibuat katanya Gus Karom. Kenapa di tengah-tengah sholawat ada tambahan Allah? Enggak enak itu salah prosedur, salah tata bahasa. Nanti Rasulullah bingung, dia mau hadir kok Allah yang dipanggil lagi. Susah itu, hilangkan Allahnya dalam hal sholawat tadi. Yang kedua, sampai berdiri itu kan dalam rangka menyambut kehadiran Rasul ya. Betul enggak? Tapi sampai lihat Rasul enggak? Enggak. Karena hati sampai enggak ada Rasulnya. Termasuk yang mimpin, karena suaranya baik, mempercayai dirinya. Sorry ya.
Hadirkan Allah dalam hati jenengan supaya Rasulullah hadir dalam lingkungan kita. Oke? Haji kemarin, tahun kemarin ada seorang tukang ojek. Tukang ojek ini ikhlas bener. Tukang ojek di Papua. Kadang dibayar, kadang tidak. Kadang ngantarkan sampai jam 2 malam, sampai ke lokasi, orang yang masuk terima kasih pun tidak. Tahu-tahu dia di Raudhah dipanggil sama Rasul. Seolah-olah Raudhah itu sepi. Seolah-olah Raudhah itu nggak ada orang. Yang ada beliau sama Rasulullah. Dipanggil suruh duduk, diajak salaman sama Rasulullah. Itu tukang ojek. Bersama guru ngaji tuh. Mulai sekarang. Sedikit lagi saya cerita tentang Imam Maliki dan Imam Hambali. Bagaimana keduanya saling menghormati. Saya cerita tentang Mbah Khalid, mantan ketua NU dengan Buya Hamka. Bagaimana beliau saling menghormati. Tidak ada yang mengatakan ana khairun minhu. Oke. Mulai hari ini para kepala TPD beserta guru finishing adakan MMI kecamatan, dipimpin oleh kecamatannya, kodamnya, tapi 2 bulan sekali. Kalau kebetulan bulannya bersama dengan MMI kecamatannya ditiadakan. Sepakat? Tidak, terima kasih. Sepakat? Tidak. Saya tadi cerita sama teman-teman bahwa di Cirebon itu dulu metodologi setahun 2 kali dengan peserta tidak lebih dari 30 orang. Setelah sistem kita rubah, sekarang dalam 3 bulan 2 kali metodologi. Peserta antara 30 sampai 40. Nanti saat sekarang Sidoarjo kekurangan guru. Tidak kan? Kurang. Perlu impor enggak? Perlu impor ya. Maka yang gadis atau yang cowok yang joko cari istri yang syahadah atau cari suami yang syahadah dari kota lain. Datangkan impor ya. Buka biru pencari suami atau istri yang bersyahadah gitu ya. Nanti kalau pembinaan yang kita wakilkan ke emak-emak ini selesai, maka akan saya ajari bagaimana percepatan mendapatkan guru. Ini sudah kita coba di Batam, alhamdulillah berhasil. Di Cirebon, kemudian kita coba di Pemalang, kemudian kita coba lagi di Mojokerto, alhamdulillah berhasil. Jadi nanti kalau saat sekarang Sidoarjo kekurangan guru, ya tunggu saatnya. Tapi sampean harus bangga. Kenapa? Pak Dalan bilang lembaga baik itu kekurangan 2, kelebihan 1. Kekurangan guru, kekurangan tempat, kelebihan murid. Berarti sampean kekurangan guru, lembaga baik itu. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, ini terakhir setiap kegiatan saya ketemu teman-teman guru, saya sampaikan ini. Insya Allah materi ini akan saya sampaikan di Silauil, Jawa Barat. Ketika ada seorang guru yang terlambat atau sering izin, itu berdasarkan apa yang saya cari tahu, gara-garanya dia tidak punya gen, tidak punya DNA guru ngaji. Kok ketawa? Kalau sering terlambat, sering izin, dia tidak memiliki gen guru ngaji.
Saya mau cari contoh. Apa kabar Pak? Sehat? Sampai jadi guru ngaji berapa tahun? Kok bisa jadi guru ngaji, kenapa? Karena bapaknya guru ngaji. Bapak beliau guru ngaji, yang punya bapak guru ngaji juga. Mbah beliau itu guru ngaji. Mbahnya bapaknya mbah itu guru ngaji juga. Beliau punya genetik guru ngaji. Pak, insya Allah nggak telat, nggak kakak izin. Betul bapak jenengan guru ngaji? Coba Nyon Sewu ini yang sering izin ini. Betul, sering izin. Ori, asal tunjuk ya. Bapak sampean guru ngaji enggak? Enggak, makanya sering izin dia. Mohon maaf ya, sebagai contoh aja. Karena nggak punya gen guru ngaji. Sekarang bagaimana anak keturunan kita bisa jadi guru ngaji? Kalau kita tidak memiliki gen guru ngaji, maka jangan telat. Jangan suka izin. Karena guru Al-Quran adalah ikut programnya Kanjeng Rasul. Oke? Yang perlu sampean pahami, yakin nggak kalau sampean itu guru ngaji? Halo? Yakin sampean guru ngaji? Jawabnya aja setengah mati. Karena mau bilang yakin kok sering telat. Yakin nggak sampean guru ngaji? Yakin nggak sampean nggak telatan? Yakin nggak sampean nggak terbanyak izin? Saya Binyamin, anaknya Pak Dahlan. Pak Dahlan itu guru ngaji. Sepakat? Pak Dahlan punya bapak namanya Datuk Salim. Datuk Salim itu bukan guru ngaji, tapi Datuk Salim tukang cukur. Datuk Salim punya bapak namanya Datuk Zarkashi. Datuk Zarkashi ini punya anak 16, istrinya 4. Salah satu anaknya Datuk Zarkashi ada yang namanya Hashim. Ayah kalau memanggil beliau Ami Hashim. Rumahnya di Tegal. Ami Hashim ini guru ngaji. Tapi kebetulan anaknya Ami Hashim tidak ada yang jadi guru ngaji. Tapi yang jadi guru ngaji Pak Dahlan. Jadi genetiknya turun ke